Kalau istiqamah, wa allaw istaqamu, kalau kalian istiqamah ala tariqati, pada jalan manhaj yang telah aku turunkan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan limpahkan kepada mereka rizki yang tanpa batas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, salatnya meningkat dari yang fardu tambah sunnah, amalan hartanya meningkat dari zakat tambah infak, amalan Qur'annya meningkat dari sekedar baca mulai kemudian tilawah atau mulai menghafalkannya, amalan puasanya meningkat dari Ramadan mencari sunnah-sunnahnya, tingkatkan. Maka pengertian persamaannya, ya ja'allahu makhraja, semakin meningkat takwanya, semakin aku tuntaskan semua persoalan kehidupannya. Jadi Bapak Ibu kayaknya nggak dapat masalah, padahal Anda tuh mengalami masalah sebetulnya. Cuman masalahnya sebelum dialami diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan tak terasa. Ada yang langsung masalah dihadapkan di depannya, tapi diberikan ketenangan dalam jiwanya sehingga perasaannya nikmat saja. Padahal sebelumnya tidak begitu. Macet, sebelumnya menghujat, kadang mencela, klakson nggak berhenti, ya, bikin status juga, langsung kasih komen negatif, ya, Jakarta kesini banjir, siapa gubernurnya, misalnya, apa solusinya? Ini begini, ini begitu, apa solusinya? Apa ketenangan yang kita dapatkan? Tapi ada orang yang ketika dapat macet, tiba-tiba, Allahu Akbar, dia cuma klik dengan satu tombol, klik keluar murotal. Alhamdulillah ya Allah, engkau kasih macet. Kalau enggak macet seperti ini, bagaimana aku kemudian mendekat kepadamu dengan mendengar murotal ini? Ternyata ketika macetnya 15 menit, hafal ayat 3 ayat. Selalu ada hikmah dalam kehidupan. Sedang zikir, ada yang berdoa, itulah yang dimaksudkan. Dientaskan persoalan, diberikan ketenangan, dan dipahamkan tentang nikmat yang diberikan. Ada orang yang minta dulu. Nah nanti orang soleh ini, solihin, itu diantara mereka bertawasul dengan amal solehnya. Ada yang sering bersolawat, tawasul dengan solawatnya. Ada yang sering infak, tawasul dengan infaknya. Bukankah kita pernah mendengar kisah yang sangat viral? Padahal masa itu belum ada media sosial, tapi sampai kekinian sekarang. Kisah ini terjadi sangat lampau, sampai sekarang lewat 15 abad masih viral, dibukukan. Perhatikan, kalau kita ikhlas, maka semua kisah kebaikan kita akan diangkat sampai di masa yang tidak batas, sampai terjadi hari kiamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun komunikasi alatnya tidak lengkap. Pernah dengar kisah 3 orang yang sedang berjalan, kemudian tiba-tiba ada hujan, berlindung masuk ke sebuah gua. Begitu masuk di dalam gua itu, kisahnya sangat populer sekali, sampai ada di Sahih Al-Bukhari, sampai sekarang sering dikisahkan. 3 orang laki-laki sedang berjalan beraktivitas. Tiba-tiba datang hujan deras, berlindung masuk ke dalam sebuah gua. Ketika duduk di gua itu, tanpa sadar batu dari atas menggelinding menutup ke dalam muka pintu gua itu. Pus, rap. Saking padatnya tidak meninggalkan celah yang cukup untuk mereka keluar. Akhirnya setelah reda, berusaha untuk mendorong. 3 orang nggak sanggup. 1 lemas, yang 2 dorong makin nggak sanggup. 1 lebih lemas, 1 orang dorong, ya sama betul-betul nggak sanggup. 3 aja nggak sanggup, 1 pengen dorong, nggak bisa. Akhirnya yang paham rumus ini, dari 3 orang itu mulai berkata kepada teman yang 2, ini mustahil kita bisa kemudian tuntaskan kecuali kita bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kumpulkan dalam hidup. Jika kita sudah merasa tak mampu sebagai makhluk, maka ini tanda dari Allah untuk meminta kepada Khalik. Dan disinilah kita disadarkan oleh Allah pentingnya amal soleh. Maka kalau kita sudah merasa amal soleh kita bermanfaat, bahkan bisa dipakai dalam doa, nanti akan semakin semangat amal solehnya. Itu rumus Pak Bu. Di sekarang banyak orang itu tidak mengerti kenapa mesti beramal soleh. Karena itu ketika diminta beramal, malas. Maghrib sudah sholat, begitu isya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo isya. Kok cepet amat, barusan udah maghrib sekarang isya lagi. Tapi kalau orang yang mengerti, Allahu Akbar, mudah-mudahan tiap menit sholat. Kata bisa minta, bukankah dalam sholat itu minta? Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, permintaan semua. Dalam sujud minta lagi, minta, selesai. Maka 3 orang itu bermohon dengan amalannya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya seorang ibu yang saya baktikan hidup saya untuk melayani beliau. Saya bekerja pulang kemudian tidak pernah saya mengambil sesuatu sebelum ibu saya dulu. Apa yang saya lakukan sebelum tidur?
Saya kemudian siapkan susu untuknya saat bangun, kemudian saya berikan terlebih dahulu. Saya tidak pernah menyentuh makanan sebelum ibu saya terlebih dahulu menyentuhnya. Satu kali saya datang, ya Allah, mendapati beliau sudah tertidur. Maka saya tidak berani menyentuh kemudian makanan itu. Dan saya punya kebiasaan ketika bangun saya siapkan air susu. Ya, saya bayangkan ibu memberikan ASI kepada saya, maka sekarang saatnya saya memberikan susu kepadanya. Kemudian saya tunggu di sampingnya, saya sampai ibu saya tertidur sampai bangun. Ketika dia bangun, saya tidak pernah terangkan kepadanya bahwa saya memegang nampan itu dari sejak malam sampai dia bangun. Kemudian saya tuangkan, saya minumkan kepada beliau. Setelah beliau menyentuh baru saya makan. Kalau ini menjadi amal soleh yang pernah saya kerjakan, ya Allah, dan Engkau ridha dengannya, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Yang tadinya tidak bergerak, begitu didorong bergeser. Mau keluar masih susah. Ya, ini pertanda dari Allah ingin mendengar semua amalan-amalannya supaya adil terdengar keseluruhannya. Kedua, ya Allah, saya pernah mimpin suatu perusahaan. Kalau bahasa kita sekarang, saya pernah punya bisnis, ya Allah. Kemudian ada karyawan saya tiba kemudian pamit meninggalkan pekerjaan, tapi gajinya belum saya berikan. Lantas saya simpan gaji itu, dia tak kunjung datang. Kemudian saya berinisiatif, ya Allah, untuk menjadikan gajinya dia sebagai modal, karena khawatir kalau pulang nilainya sudah berkurang. Maka dibelikanlah oleh saya, ya Allah, kambing. Kemudian dikelola kambing itu sampai bertahun-tahun datang, kambingnya sudah penuh, ya Allah, dengan berbagai kandang, ternak sudah banyak, selapangan sudah kumpul. Begitu dia datang, saya berikan kepadanya semuanya itu, dia mengatakan, kamu bercanda ya? Gaji saya kan cuma 1 juta, kenapa dibalikin tiba-tiba ada 1000 kambing? Orang ini mengatakan, kamu bercanda? Kata orang tadi, tidak, saya tidak bercanda, tapi ini hak kamu yang saya kembalikan. Dikisahkan kisahnya, saya belikan kambing, saya jaga dengan rawat dengan baik. Lantas dia mengambil semua kambing itu, ya Allah, tanpa memberikan kepadaku sedikit pun. Makasih ya, pergi gitu kan. Masya Allah. Ya gitu, kalau Baduy itu unik gitu ya, bukan yang di sini, Arab maksudnya ya. Unik gitu, jadi lugu, polos, berangkat ya. Apa yang terjadi? Maka aku pun, ya Allah, menerima dengan berharap ridhomu saja tanpa meminta imbalan sedikit pun darinya. Dia pergi meninggalkanku, aku mengharap ridho darimu. Maka aku bermohon kepadamu, ya Rabb, kalau dengan itu kemudian engkau ridho, maka bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong, geser lagi. Perhatikan bagian yang ketiga ini. Ini tidak mudah karena termasuk bagian dari dosa besar. Meninggalkan dosa besar mendatangkan anugerah yang berlimpah tanpa batas. Ya Allah, dulu aku seorang rentenir. Wah, banyak sekarang nih, ya, yang benjol-benjol, yang catat-catat. Dulu aku seorang rentenir, ya. Kemudian, ya Allah, aku pinjamkan kepada orang-orang untuk mengambil bunga yang berlipat dan lebih banyak. Tapi aku mencintai seorang putri dari pamanku. Setiap aku lamar, dia selalu menolak. Putrinya itu orang soleh, Pak, Bu, baik. Makanya di Quran jelas orang soleh nggak akan dipertemukan dengan yang kurang baik. Tapi jangan pesimis dulu. Caranya jadi orang baik dulu, nanti akan diarahkan pada yang baik. Sabar. Datang sendiri nanti. Ya. Maka apa yang terjadi? Satu saat aku punya kesempatan karena pamannya ternyata butuh modal, aku pinjamkan. Lama dia kemudian tidak bayar-bayar sampai menggelinding hutangnya begitu banyak terkumpul. Datanglah kemudian anak gadisnya kepadaku untuk minta keringanan. Maka aku katakan kepadanya, malam ini pun hutang bapakmu aku akan lunasi seluruhnya tanpa kecuali kalau malam ini engkau mau bergaul denganku. Maka anak perempuan itu sedih, merasa terancam, tapi tak mampu berbuat banyak untuk bapaknya, dia pasrah kemudian mengiyakan. Di malam itulah sejak aku siap-siap untuk menggaulinya, tiba-tiba si gadis itu dengan fitrah lisannya mengatakan, nih kalau orang nggak pernah maksiat, ini kalimatnya itu tinggi sekali, besar, pengaruhnya banyak. Kata perempuan ini, ittaqillah, paman, bertakwalah kepada Allah. Satu kalimat di gadis itu menggetarkan pada jiwaku, melahirkan rasa takut yang sangat dalam. Aku lari meninggalkannya sambil mengatakan, sudah, bapakmu tak ada utang lagi padaku, dan aku lari meninggalkannya. Ya Allah, kalau dengan perbuatan itu engkau ridha yang menjadikan aku bertobat sampai sekarang, maka mohon ya Allah bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Begitu mau didorong, batunya sudah menggelinding jauh meninggalkan mulut gua itu. Kumpulan amal saleh
yang digunakan wasilah untuk berdoa terkadang akan cepat mampu mengabulkan apa yang kita mohonkan. Apalagi kalau yang dimintakan adalah pengalaman meninggalkan perbuatan maksiat yang besar. Kadang maksiat-maksiat itu jangan diikuti. Jauhi, tinggalkan. Nanti saat butuh, minta dengan amalan itu. Itu boleh, ayatnya ada. Yang nyuruh Allah berarti Allah yang menetapkan jalan. Salah satu formulanya mengerjakan itu supaya semangat beramal soleh. Amal soleh itu kan cuma dua. Kalau enggak if'al, wala taf'al. Do it, live it. Kerjakan, tinggalkan. Kerjakan sholat, jauhi zina. Kerjakan kemudian infak, jauhi bohong. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Anda cukup kerjakan, tinggalkan. Dan dengan wasilah itu minta kepada Allah. Jelas sampai sini? Nah, ini mungkin doa banyak disampaikan tapi jarang terkabulkan. Karena pengertiannya terbalik. Yang ditinggalkan dikerjakan, yang dikerjakan ditinggalkan. Terus dengan pedenya minta, ya Allah mohon kabulkan. Susah. Kenapa? Naktas sauda. Ketika berbuat maksiat mulai ada penutup, kemudian dicawan hatinya. Mulai yang ringan dulu begini. Sehingga saat cahaya akan masuk tidak tembus. Sedikit-sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu belum dengar adzan sudah ke masjid. Sekarang sudah dengar adzan masih belum semangat tuh ke masjid. Ini ada cawan nih yang ditutup. Makin keras lagi. Dulu masih nunggu qomat ke masjid. Sekarang sudah qomat mau dekat waktu sholat berikutnya nggak ke masjid juga. Begini. Tapi kalau sudah begini, ini yang susah. Bahkan orang sholat pun masih disoal juga. Ngapain sholat? Tidak akan memberikan solusi. Soleh ya, ini udah begini. Sulit. Karena itu ketika memohon kepada Allah, kalau makanannya haram, perangkatnya haram, maaf, minumannya haram, pakaiannya haram, itu anna yustajabu lidzalik, kata Nabi di hadis Muslim. Maka barangkali itu penyebab doa sulit dikabulkan. Bukan Allah nggak ngabulkan, ketika diberikan nggak tembus tuh, nggak masuk. Begini cara berpikirnya. Jadi Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk istiqamah, menjadikan satu di antara 4 golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan orang soleh sebagai modal kehidupan, supaya salah satunya hidup kita ringan. Istiqamah. Kalau sudah istiqamah, maka apa yang diberikan? Limpahan tanpa batas. Quran surah ke-72 Al-Jin ayat ke-16. Saya selesaikan dulu yang ini ya sebelum pindah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu, kan kalau mereka istiqamah 'ala at-tariqati, pada jalan yang telah kami tetapkan. Kata Allah jalan hidup jadikan role model kehidupan Nabi. Contoh prakteknya lihat Siddiqin. Kalau mau bertahap pelan-pelan, baca satu ayat amalkan, seayat amalkan, hadis satu amalkan. Jangan banyak-banyak. Ya, belajar meninggalkan larangan. Minggu pertama larangan di mata, jauhi larangan mata. Pekan kedua larangan telinga, pekan ketiga larangan lisan, sampai ke ujung kaki, sampai tubuh kita terbiasa meninggalkan larangan. Praktekkan. Kalau istiqamah, wa allaw istaqamu, kalau kalian istiqamah 'ala tariqati, pada jalan manhaj yang telah aku turunkan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan limpahkan kepada mereka rizki yang tanpa batas. Konon kalau disampaikan dalam keadaan azan, itu berpeluang besar benarnya. Karena itu, dan Al-Quran tidak ada yang salah. Ma'an ghadaqa di ayat ini bukan berarti air, tapi gambaran dari limpahan yang tiada bertepi. Bukankah kalau dalam saat haus paling enak minum air? Bukankah kalau energi itu hilang, air yang datang bisa menguatkan kembali? Ya kan? Bukankah air bisa menjadikan yang kotor menjadi bersih? Maka rizki itu sifatnya luas. Bisa jadi kemudian materi, bisa uang, bisa ketenangan, bisa limpahan keturunan. Dan jangan hujat Nabi, oh anak kecil 10 tahun nikah dengan kakek-kakek 50 tahun. Ya mana ada orang tua begitu? Anda yang kurang baca. Jangan sampai kekurang pengetahuan Anda jadi menuduh Nabi, itu nggak boleh. Nggak boleh, melukai. Nggak bisa. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya. Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia kan? Dipinggit kemudian baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sekarang, siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? Ayo bicara sekarang. Wah, Anda jangan tertipu dengan orientalis. Sekarang banyak disebarkan tuh, termasuk teman-teman kita non muslim. Nah, itu isu palsu tuh. Anda kalau ada pernyataan begini, umat Islam tuh tidak memuliakan perempuan, enak aja menikah dengan berapa, ya dan sebagainya, poligami. Demi Allah saya katakan, itu racun yang ditanamkan. Anda salah baca. Jadi kalau membaca itu jelas riwayatnya. Dari dulu banyak orang merendahkan perempuan, bahkan seenaknya aja.
Ya dulu di Cina ada raja yang kaisar itu selirnya aja 1000 tuh, waduh luar biasa. Setahun cuma mengunjungi berapa? 365 istrinya. Ya itu 3 tahun sekali baru kekunjungin istrinya. Ya sebelumnya lagi kan ada lagi lebih banyak lagi. Zaman jahiliyah di Eropa itu banyak juga seperti itu. Ya selirnya banyak, gundiknya banyak, nggak ada dianggap. Bahkan ada yang perempuan diperjualbelikan seenaknya. Suami bisa tukeran, termasuk di jahiliyah. Datang Islam, diluruskan itu semua. Diarahkan dengan baik. Jangan perlakukan perempuan seperti itu, kata Al-Quran. Turun Quran surah ketiga 36. Perempuan punya keistimewaan, diberikan hak di situ, diberikan bagian warisnya. Dulu nggak ada warisan, diberikan waris untuk mengangkat derajat perempuan, termasuk dibatasi. Kata Allah jangan begitu, kamu seenaknya bukan perempuan ratusan ribuan, tidak. Kalau kamu memang sanggup untuk bisa menikah lebih daripada satu perempuan, ini alasannya. Kalau bisa jangan lebih dari 4. Ada satu pengen nambah 2, pengen nambah 3, 4 cukup. Di luar batas kesanggupan itu tidak. Cuma Nabi Muhammad yang saya berikan kemudian petunjuk untuk menikah dengan 9 perempuan. Di Al-Bukhari nomor hadis 5068. Ya, dari Anas bin Malik. 9 pun itu dengan hikmah, bukan untuk dunia. Karena semuanya rata. Kenapa dinikahkan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Allah yang pilihkan. Kenapa? Untuk mewarisi keilmuan Nabi. Makanya dari Sayyidah Aisyah nggak ada keturunan. Dan jangan hujat Nabi, oh anak kecil 10 tahun nikah dengan kakek-kakek 50 tahun. Ya mana ada orang tua begitu. Anda yang kurang baca. Jangan sampai kekurang pengetahuan Anda jadi menuduh Nabi, itu nggak boleh. Nggak boleh, dan melukai, nggak bisa. Jangan dibaca konteks dulu dengan sekarang. Orang dulu itu beda dengan kita sekarang. Mereka udah terbiasa menikah dengan usia yang muda. Abdullah bin Amr bin As itu nikah usianya berapa tahun? Itu beda usia dengan bapaknya 11 tahun. Ya, bapaknya itu 23 tahun. Anak 9 tahun udah minta nikah, bapaknya nikah usia 11 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, masih itu biasa menikah dalam keadaan muda. Saya baru dari Paris kemarin. Paris, lampu merah sonoan dikit tuh. Ya, itu Louis menikah dengan Maria Antoinette, usia berapa tahun? 13 tahun. Itu di Eropa. Itu biasa. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya, Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia kan? Dipinggit kemudian baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sekarang. Siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Sekarang manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyoal Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Kalau nggak paham ilmu jangan bicara. Kalau nggak paham ilmunya belajar dulu, takut khawatir salah ucap. Karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Di konteks dulu, dibaca dulu, dilihat dulu apa hikmahnya. Ternyata dipilih yang paling belia ini, kemudian setelah balik baru diajak berumah tangga, hidup berumah tangga itu untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga. Bagaimana mandinya Nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana saat Nabi kemudian menyantap makanan. Kan hadisnya banyak dari Sayyidah Aisyah. Ternyata Aisyah anak yang cerdas, setelah dewasa disampaikan semua itu, jadilah guru. Jadi guru Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang jarang didapatkan yang di luar rumah. Sebab gak semua orang bisa masuk rumah. Kalau yang lainnya banyak. Sayyidah Khadijah ada wafat duluan sebelumnya. Ya, Zainab meriwayatkan yang sedikit-sedikit, tampilan yang khusus. Saudah binti Zam'ah saat Anda jadi nenek-nenek dewasa seperti apa berbakti pada suami. Kalau suami masih ada di situ. Jangan sampai canda hilang. Ya, Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh, Nabi menikah tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Pulang masak, senang masak beliau, bikin adonan. Oleh Nabi diambil adonan, dicolekkan di keningnya, tertawa bersama. Masih kakek nenek pun masih bisa bercanda, langgeng kehidupan cintanya. Contoh, dia ada contoh kalau istri Anda masih belia, bagaimana membahagiakannya. Contoh istri Anda sepadan, bagaimana membahagiakannya. Contoh kalau sudah sepuh, bagaimana membahagiakannya. Contoh model, karena Nabi diutus jadi model. Anda diutus, model dunianya nggak laku. Nggak, makanya nggak ada utusan. Kita itu diciptakan untuk mengikuti model, dipraktekkan dalam hidup. Begitu cara bacanya. Jadi kalau bacanya begitu enak kita. Saya mohon maaf ya kalau terkait Allah, Nabi, mungkin tegas saya itu, tapi tegas itu karena sayang, bukan benci. Takut Anda punya masalah, sedangkan Anda itu kawan saya, sahabat saya doakan. Kan paling nggak enak berpisah dengan sahabat kita, atau ada orang dibenci Nabi, kita paling nggak enak. Karena itu kalau masalah dengan Nabi saya tegas gitu, tapi ketegasan itu sebagai cinta, bukan radikal. Bukan radikal. Ini saksi antum nih. Tunjukkan pada saya radikal saya di mana. Nanti saya perbaiki.
Kan kita memperbaiki diri setiap hari. Mungkin ada yang salah itu pasti, tapi di balik yang salah kita bertobat. Itu tunjukkanlah kalau ada yang kurang baik, tunjukkan supaya saya perbaiki. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ya, alhamdulillah. Kita nggak perlu banyak-banyak lah hal-hal yang kita bahas, sedikit tapi bisa bermanfaat insya Allah. Ya, jadi beberapa waktu ini saya mohon doa juga. Ya, saya sedang menata diri untuk belajar lagi, kemudian mengkaji lagi, praktekkan lagi. Jadi silakan, saya senang hati kalau ada yang kurang sampaikan, saya koreksi. Kalau ada praktek yang kurang tepat sampaikan, saya perbaiki. Jadi kita bisa berbuat lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi insya Allah. Canda orang baik pasti ada manfaatnya. Ya, tertawa orang baik ada manfaatnya. Ya, dari candanya saja, ya itu ada manfaatnya, apalagi seriusnya. Misal, al-qalam li, ini spidol punya saya. Ya. Al-bait li, rumah itu punya saya. Kadang disingkat lamnya dibuang menjadi i, baiti, rumah saya. Qalami, pulpen saya. Kitab, buku saya. Kitabi, baik. Zauj, suami saya. Zauji, gampang. Gampang, teman-teman sekalian, mudah. Ab, bapak saya. Abi, ibu saya. Ummi, gampang ya. Tapi barang nggak dipakai, bekas. Baik, yang nggak dipakai, itu ya, itu ngarang. Misal. Ya, itu kadang-kadang ya suka muncul. Kayak gitulah ya. Halaman luar teras, halaman luar saya, itu ngaco ya. Udah sini, fokus, baik-baik. Bisa. Besok subuh jam berapa? 4.15, 4.10, ayo berapa lagi? Baik. Yuk diskusi dengan teman, tanya kawan, kalau friend, ayo. Baik. 4 berapa? Nggak apa-apa, beda, tidak ada masalah. Ini menunjukkan antum datang dari daerah yang berbeda-beda. Betul. Kalau sama Bekasi 4.10, sekarang naik 4.11 untuk hari ini. Tadi menyebutkan 4.15, berarti bukan daerah sini, Masya Allah. Kadang-kadang kan kondisinya beda-beda. Walaupun kemarin pun saya tegaskan, kadang-kadang alarm disettingkan 3 kali. Untuk mendapatkan 4.15 ya, jam 3 lewat 40, 3 50 ya, jam 4 lewat 00 kan begini. Ini untuk mematikan alarm yang kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga, alarm ketiga siap-siaplah ya sebelum adzan itu. Lingkan ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat silakan, ketika yang dilihat tidak baik palingkan. Bahkan seketika Anda beristighfar, mata melihat dipalingkan, lisan beristighfar. Wasari'u ila maghfirah. Quran surah 3 133. Bergegas dia istighfar. Itu keluar lihat ada aurat terbuka, palingkan. Astagfirullah. Salah. Dan cepat. Tingkat keimanan ditentukan pada kecepatannya. Cepat. Astagfirullah. Ini nggak ada jeda. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini menunjukkan masih bermasalah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, di tempat kerja saya dilarang memelihara janggut. Namun saya tetap mempertahankan dengan alasan agama Islam harus ditegakkan. Jangan selalu ditindas, Masya Allah. Tetapi atasan saya memberi pilihan pindah ke tempat kerja atau dipotong janggutnya. Ya. Janggut itu dicukur bukan dipotong. Ini potong dengan lehernya ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Taib, akhir karim, pertama saya mengapresiasi dan mendoakan kepada Allah supaya Allah menjaga iman antum. Luar biasa. Ini satu hal yang sangat baik, ada sesuatu yang tertanam dan itu menjadi satu hal yang sangat istimewa. Semoga Allah jaga kebaikan-kebaikan itu. Ya, jadi kalau antum ingin mengukur sedekat apa antum dengan Allah, lihat aktivitas malam antum. Kalau malam antum ada investasi waktu yang baik untuk mendekat kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa tingkat kedekatan antum dengan Allah Subhanahu wa taala sedang dinaikkan, Pak, Bu. Kalau ibu ingin mengukur sesoleh apa suami ibu, salah satunya, kalau ingin lihat kedekatannya dengan Allah, bantu, Bu. Jangan dituntut. Berarti suami saya belum soleh ya? Bukan. Anda bantu, dorong, doakan, ajak. Pak, malam bangun yuk. Enggak, mah. Malam ada bola. Masya Allah. Nih pembalasan, kan semalam kalah tuh Madrid sama Tottenham Hotspur 3-1 lagi. Oh misal gitu kan, sampai hafal tuh. Sekarang nggak bisa. Masya Allah, nggak apa-apa. Papa nonton bola dulu, nanti pertengahan babak, kan ada babak kedua tuh. Ya, daripada nggak ada apa-apa, 2 rakaat aja, Pak. Pelan-pelan aja dulu, Bu. Pelan-pelan.
Kalau ada orang keras, jangan dilawan dengan keras lagi. Pada akhirnya pecah. Ya. Pak, tahajud yuk. Gak bisa. Bola. Apa? Apa Bapak ngapain? Gak nyambung tuh. Apa tidak bisa di imam yang baik? Masya Allah. Gak akan beres rumah tangga. Ya, pelan-pelan. Pak, gak apa-apa. Ya, insya Allah besok-besok lagi ya. Sekarang mama aja yang doakan. Tahajud, sholat. Begitu selesai datang. Kasih minuman. Alhamdulillah Pak. Ya, tadi sudah sholat, mama doakan supaya papa sehat dan sebagainya. Hari kedua doakan lagi. Malam ketiga bisa jadi imam dia, Bu. Jadi imam. Kalau belum biasa malah ngajak. Mah, tahajud yuk. Ya, Pak. Masya Allah. Ya udah, mama imam. Oh, Masya Allah. Berarti ibu punya masalah serius ya. Punya masalah serius. Satu. Antum belum sarapan ya. Agak lambat antum senyumnya. Baik, tenang, tenang. Masya Allah. Sholat nomor 2, nomor 1 ini. Muncul. Pernah demikian? Itu setan memanfaatkan nafsu. Begitu malam tahajud, sudah siap-siap terhampar itu semua. Tiba-tiba, ting, muncul WA. Masya Allah. Bro, lihat. MU lawan Crystal Palace. Masya Allah. Persaingan dengan Manchester City melawan Chelsea. Masya Allah. Sudah mau takbir Allahu Akbar balik dulu. Bahkan minta istri sudah siap. Mama, bantu papa, mau tahajud dulu pak. Tahajud nomor 2. Melayani suami nomor 1. Masya Allah. Datang. Minta. Crystal Palace menang. Ujungnya menangis. MU menang 4-0. Ya? Masya Allah. Menit ketiga, Juan Mata. Ya, gol. Menit 35, Fellaini. Oh, Masya Allah. Menit 49, Fellaini juga. 2 gol. Yang ketiga menit 86, Romelu Lukaku. Menang 4-0. Ini dari Everton asalnya, ini dari Everton. Ini sebetulnya dari Chelsea asalnya ya, cuma ditransfer ke sini, Juan Mata ini. Dapat ya, 4-0. Ya. Saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Tapi kita enak, sholat jalan, cukuran jalan. Tapi Anda tanya, saya hafal. Chelsea kalah 1-0 sama Manchester City. Ya, golnya Kevin De Bruyne. Masya Allah, saya tahu itu. Gol. 1-0. Udah. Ini masih nomor 1, ya Manchester United nomor 2, karena beda selisih gol aja di antara keduanya. Terus Tottenham Hotspur dapat juga 4-0, benar. Ya, Kane dia hat-trick ya. Masya Allah. Apa lagi? Mau tanya apa? Ya. Carlo Ancelotti dipecat. Ya. Di Bayern Munchen karena kemarin kalah 3-0 sama PSG. Ya, Masya Allah. Cavani gol yang pertama, yang ketiganya Neymar. Ya, 3-0. Maka ketika dikalahkan di Liga Champions 3-0, maka dia kemudian dipecat dan sekarang kemungkinan akan melatih di Cina atau dia kembali ke Italia. Ya. Ayo mau tanya apa? Ya. Madrid masih standar, masih turun naik, tapi kemarin Bale sudah menggolkan ya, jadi agak sedikit, bagus. Barcelona masih di atas, sedang bagus-bagus ya, Messi hat-trick kemarin ya. Ayo mau tanya apa antum? Jadi teman-teman sekalian, informasi itu tidak harus antum menepikan ibadah. Saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan demi Allah saya katakan. Nggak ada kerjaan. Kita bisa tunaikan sholat, bisa macam-macam. Kalau antum bisa melihat sesuatu keesokan harinya, kenapa antum korbankan waktu pada sesuatu yang nggak bisa diulang? Baca dengan bacaan bisa meluas. Dengan itu kita bisa berdakwah dalam kebaikan. Tapi jangan tinggalkan hal yang nggak bisa kita ulang. Kembali ke sini, biarkan Messi dengan yang lainnya. Ya. Tapi positif juga ya. Messi berjanggut, Sergio Ramos berjanggut. Ya, kenapa antum tidak malu dengan berjanggut? Ya. Thank. Assalamualaikum. Masya Allah. Baik ya, kembalikan. Sudah. Bismillah. Menjadi orang terbaik, di antara sifat kebaikannya senang berbagi. Bahkan dia rela memberikan apa yang ia miliki, supaya bisa memberikan kemaslahatan bagi saudaranya. Baik, mari kita bandingkan. Sekali lagi, antum jahiliyah bukan? Bukan, orang jahiliyah jadi baik dengan Al-Quran. Kita jadi baik tidak? Kita lihat perbandingannya. Dia bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain ketika memerlukan. Sekarang kita bandingkan dengan kita. Ada handphone. Alhamdulillah. Kalau pada masa Nabi, mungkin ada handphone, ketika dilihat, diminta, itu langsung diberikan. Masya Allah. Handphonenya bagus ya, akhi ambil saja untuk antum. Mudah-mudahan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Kita bandingkan, teman-teman, Qurannya sama. Hadisnya sama. Ya. Tapi sifat pemberian orang dulu itu luar biasa. Punya air, dia berikan untuk orang lain. Punya makanan, dia hulukan untuk orang lain. Bahkan ada orang fakir datang kepada orang kaya, kata orang kaya, ambil setengah harta saya. Setengah harta saya. Anda ditinggalkan oleh istrimu, nikahi perempuan paling cantik, saya yang fasilitasi.
bukan cuma handphone, setengah harta saya. Kita bandingkan, ini bukan jahiliyah, Qurannya sama, hadisnya sama, cuma handphone. Punya antum. Buat yatim. Ya. Oh, alhamdulillah. Oh, kan bekaskan buat yatim ya. Jadi ini serius. Alhamdulillah. Ini istiqomah sedang berusaha untuk ya membeli sekolah dan sudah berjalan dengan baik supaya menyelamatkan akidah anak-anak dari pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Alhamdulillah meminjam uang dipinjami oleh muamalat sekitar 16 M baru punya 1 M. Ya ada 15 M lagi. Mungkin handphone ini bisa mengantarkan pemiliknya ke surga dengan menjadikan ini bagian darinya. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Yakin? Tidak mudah. Kalau orang dulu tidak begitu. Begitu yakin. Gak usah dipikirkan Ustaz. Ambil aja. Oh, jahiliyah. Ini bukan. Yakin? Masya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah. Tuh. Baik. Satu. Ya. Oh, mulai pada dikantongin ya, Pak ya. Tenang aja. Orang jahiliyah lembut. Setelah dia belajar, tinggal sifat jahiliyahnya pulang, pergi, jahiliyahnya pergi. Berubah menjadi lembut. Masya Allah senyumnya. Kalimat-kalimatnya tidak kasar. Ada orang yang mencela dia balas dengan senyuman. Dia rangkul ketika orang memukul. Dia cintai ketika orang mencela dan sebagainya. Dan dia belajar Al-Quran dan Sunnah. Saya tanya pada antum, berapa klaim antum keluarkan mengatakan kembali pada Quran dan Sunnah? Saya belajar Quran, saya belajar Sunnah. Pertanyaan saya, dari pelajaran antum, apa yang membedakan anda dengan orang jahiliyah? Dia bisa lembut, kenapa antum bisa kasar? Mencela orang, macam-macam dan sebagainya. Dan hebatnya, ketika diminta sesuatu darinya, dia tidak marah. Dia tidak mengelak. Dan dia tidak menepis dengan kebaikan. Antum bukan jahiliyah, kita tes. 2, tidak marah. Jahiliyah tidak marah. Tidak macam-macam, dibutuhkan ambil ya akhi. Semoga bermanfaat dalam kebaikan antum. Kamu bagaimana? Saya nggak apa-apa. Allah Ta'ala. Insya Allah, tawakal pada Allah. Baik. Antum bukan jahiliyah. Masya Allah. Siap untuk bantu istiqomah? Halo? Orang jahiliyah, lembut ya. Kasih enak, mudah untuk diberikan. Qurannya sama, sunnahnya sama. Antum minadh dhulumati ilan nur. Sudah lepas dari zaman jahiliyah. Handphone? Siap insya Allah? Oh belum, Masya Allah ya. Betul nih. Oh, tidak mudah teman-teman. Tidak mudah. Kalau yang tadi mengatakan siap, makanya saya ambil. Yang ini serius, belum Ustaz, makanya saya kembalikan. Baik. Belum, tidak mudah itu, teman-teman sekalian. Sabar, antum tenang aja, teman-teman, insya Allah. Ya, bedanya di situ, ya, kejujuran menentukan hasil dari keadaan kita, ya. Baik, sudah siap, ambil, tidak siap, kembalikan, ya. Jujur itu bagus, ya. Alhamdulillah. Ini ya. Bagaimana jika ada 2 orang masbuk? Ketika selesai sholat, dari 2 orang itu, si A di kiri, si B di kanan. Jelas itu. Ya, pasti 1 di kiri, 2 di kanan. Si B langsung otomatis menjadi makmum. Jadi ada 2 orang masbuk. Ya, kemudian setelah bangkit lagi 2 orang ini, salah satu maju. Ya, misal ini kiri, ini kanan. Yang kiri maju mengimami yang kanan. Bagaimana hukum statusnya? Sebelum masuk ke status hukum, saya ingin bertanya, kenapa 2 orang ini bisa masbuk? Ya, nih contoh begini. Bangun mas. Ini imam. Ini makmum. Di sini, ini sebelah sini. Takbir. Ini rakaat kedua. Baik, tiba-tiba datang misalnya 1 orang. Masbuk. Nah, sebentar, sebelum bergabung, saya ingin tanya pada antum, kenapa antum masbuk? Kenapa bisa telat? Ini orang datang, bisa tepat waktu, antum kenapa bisa telat? Jangan cari alasan, orang bisa menyesuaikan, antum tidak. Jangan diulang lagi, ya. Siapa namanya? Apa? Ya, hati-hati. Akhirat sudah dekat. Jangan ketinggalan. Nah, datang, 1, maju, mundur. Dah, gabung sini. Masbuk, masuk rakaat kedua. Datang lagi 1 lagi.
Antum mau sholat, mau ketawa. Sudah masbuk ketawa lagi. Sehat, sehat, sehat. Nama antum siapa? Jangan diulang lagi Yusuf. Nama antum nama Nabi, masbuk lagi. Malu sama Nabi Yusuf. Antum imam, jangan ketawa, batal. Ini sudah selesai. Turun mas, selesai, salam. Antum sudah. Antum belum. Antum sudah masbuk nyari masalah lagi. Sampai ke sini. Baik. Ini sudah bangkit. Jadi kisahnya ini bangkit, ini kiri, ini kanan. Tiba-tiba kemudian ini maju jadi imam. Nah, apa hukumnya Ustaz? Sebelum hukum pertanyaan saya, antum kan masbuk kedua. Kenapa antum jadi imam? Hah? Antum kan lebih telat daripada dia. Kenapa antum berani maju ayo? Hah? Yusuf. Aduh. Ini masalahnya teman-teman. Ini seperti kelihatan sederhana. Kita bisa tersenyum dan tertawa. Tapi di sini ada masalah. Baik, yang pertama, ini ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatnya tidak kuat di sini. Ini lebih, mayoritas ulama yang saya dapati tentang ini, lebih menguatkan kepada teruskan sholatnya. Belum selesai. Ya, teruskan sholatnya, tidak harus kemudian satu maju atau yang lain mundur untuk menjadi imam. Kenapa? Karena ketika seseorang masbuk dan bergabung dengan jamaah, maka sisa sholatnya tetap dihitung dengan jamaah. Sekalipun dia kemudian tidak membuat saf yang baru, tetap jamaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Makanya ketika ada imam belum selesai sholat, walaupun sudah tahiyat, antum jangan bikin saf yang baru. Gabung dalam tahiyatnya, begitu imam selesai salam, antum bangkit. Nah, bangkitnya antum sisanya berdasar hadis tadi, itu masih dihitung sebagai jamaah. Statusnya sebagai jamaah. Dia tidak harus antum kemudian membangun saf yang baru, nah kemudian membangun satu dengan yang lainnya, membuat saf baru untuk bisa menunaikan sisanya dihitung sebagai jamaah. Karena tidak maju pun tetap itu jamaah. Jelas sampai sini? Satu. Yang kedua, dalil yang menguatkan adalah hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Zaman Nabi sudah ada yang masbuk, tapi belum ditemukan keterangan yang seperti ini. Di salat termasuk tuntunan yang jelas dari dalil dan contohnya. Saking jelas ya kata Nabi, ikuti saya. Kalau yang diikuti tidak jelas, bagaimana kita bisa mengikutinya? Nah, dalil sharih tentang salat yang ibadah mahdhah itu belum ditemukan yang seperti ini. Karena itu para ulama lebih mengutamakan diteruskan dibandingkan dengan maju. Yang ketiga alasannya, terjadi seperti tadi. Nofal, bangun. Yusuf, masbuk nomor 2. Ini masbuk pertama, tinggal 1 rakaat. Masbuk kedua, 2 rakaat. Misal, Yusuf, bacaan lebih bagus daripada Nofal. Namanya juga lain, Yusuf. Dia Yusuf, saya Nofal. Gak enak lah, masa yang imam Nofal. Misal, bacaan lebih bagus. Yusuf mengerti, Nofal tahu. Yang terjadi, masih mending kalau Yusufnya mengerti. Ya, bahwa dia punya sisa 2 rakaat, ini 1 rakaat. Yang normal, yang jadi imam itu, yang sedikit sisa rakaat. Sehingga yang lain bisa meneruskan. Tapi kadang-kadang yang terjadi, ini tidak tahu berapa rakaat satu dengan yang lainnya. Bisa terjadi. Tiba-tiba, Yusuf maju. Seperti tadi. Tuh. Atau misalnya, Yusuf mundur. Begitu Yusuf mundur, Nofal nggak enak. Nofal ikut mundur. Ini mundur lagi. Gak ada yang selesai. Gak ada yang selesai. Nah, jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang terjadi juga hal-hal yang di luar kemudian batas kita untuk menentukan bagaimana syarat menentukan imam di antara yang berbaris itu. Siapa yang maju? Kadang terjadi 2 orang maju bersamaan, 1 mundur lagi. Ketika dia maju bersamaan, berarti kan niatnya sudah berubah menjadi imam pada saat itu. Ketika mundur, dia ralat lagi. Nah, dalam situasi seperti itu, belum ada turunan fikih kemudian untuk memberikan solusinya. Makanya, ini masuk dalam bab yang ijtihad. Tapi ijtihad ini, saya ikut pada pandangan menganggap ini lemah, sehingga prakteknya, kalau saya pribadi, lebih memilih untuk meneruskan sholat yang dimaksudkan, kemudian dengan itu dinilai sebagai bagian dari jamaah, karena mengikuti imam yang di muka tadi. Paham? Tapi saya tidak punya hasrat untuk menyalahkan orang lain dengan ijtihadnya. Karena ijtihad tidak bisa dipersalahkan. Ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Tapi kaidah mengatakan, kalau tuntunan sudah jelas, maka tidak terbuka ijtihad di dalamnya. Langsung kerjakan. Paham sampai sini? Baik, jadi bagaimana kalau sekarang statusnya, saya tiba-tiba sedang sholat, tiba-tiba dia mundur. Apakah status saya kemudian ketika jadi imam? Antum terusin aja sholatnya. Perkara dia mengikuti, itu bagian bab dia. Kita meneruskan tentang sholat kita. Jelas sampai sini?
Taib. Bagaimana kalau kemudian ditepuk dari belakang? Itu bab yang berbeda. Nanti kita lanjutkan pada urusan yang lainnya. Jadi misal, ini Novel, ini Yusuf. Di masbuk pertama, masbuk kedua. Tiba-tiba datang lagi yang lain. Nah, setelah itu ditepuklah misalnya Novel. Masya Allah. Nah ini bagaimana posisinya? Ini sudah masuk, ini menepuk. Yang ditepuk Novel. Bagaimana status Yusuf? Bagaimana status siapa namanya? Ya? Ijon, luar biasa. Sudah dibayar. Baik, alhamdulillah. Baik, John. John datang, masbuk ketiga. Kemudian pukul. Antum jangan ketawa, sedang imam. Ya, kemudian dipukul ini, ditepuk, bukan dipukul. Ditepuk, diberikan isyarat. Bagaimana statusnya? Maka status yang di sini, kemudian ini teruskan dengan sholatnya. Sekalipun ini berniat untuk mengikutinya. Maka ini meneruskan satu sholatnya. Teruskan aja. Teruskan satu sholatnya. Dalam posisi sholat yang sedang dia tunaikan. Maka sholat ini dianggap berjamaah dan ini meneruskan bagian dari sholatnya. Paham sampai sini? Baik. Jelas Novel? Ya, suaranya dikeraskan. Kenapa? Belum ada pertanyaan, antum sedang sholat, belum selesai. Ya? Baik. Yusuf, jelas? Antum jelas? Besok jangan masbuk lagi. Ya, ya duduk.